Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesehatan yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia untuk sama-sama mencari ilmu di acara kajian Zuhur Indosat dan Mogot. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Roni Hidayat LC-MA, di mana pada kali ini beliau akan memaparkan tema mukmin hebat. Sebelum kita mulai, marilah kita hafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ba'da zuhur kali ini kita akan membahas tentang temanya mukmin yang hebat. Tapi sebelumnya dulu saya sudah kali kedua di sini. Dulu pertama ketika bulan Ramadan, sekarang setelah Syawal. Belum lagi ya, di 30 Syawal sekarang, 29 Syawal, besok 30 Syawal. Kemudian tanggal 5 itu sudah masuk 1 Zulqa'dah. Kemudian nanti sebentar lagi masuk Zulhijjah. Zulhijjah nanti ada ibadah besar, itu ibadah Idul Qurban. Idul Qurban. Saya lupa dulu memperkenalkan diri, tapi nama udah, tempat tinggal di Bojongsari, Serua Bojongsari, Sawangan, Depok. UIN ke sana sedikit. Saya ngajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga ngajar di beberapa kampus yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah SAW yang menceritakan kepada kita tentang kehebatan orang Islam. Hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'min qawi, orang-orang yang mukmin kuat, khairun, lebih baik. Orang mukmin yang kuat, yang hebat, itu kita katakan bahasa yang kuat, yang hebat, itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih Allah cintai, minal mu'min ad-dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi Allah lebih sayang kepada mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, baik dari sisi fisik maupun sisi intelektual dan segala macam sisi. Kalau mukmin itu kuat, Allah lebih cinta. Wa fi kulli khair, wa fi kulli khairin khairun. Walaupun semua orang yang beriman itu baik, lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman tak ada peluang masuk surga. Tapi orang yang beriman walaupun imannya lemah, punya peluang untuk masuk surga. Itu lebih baik daripada tidak beriman sama sekali. Tapi Allah lebih cinta kepada orang yang beriman dan
kuat. Orang yang beriman lemah Allah cinta juga, cinta tapi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Orang yang beriman lebih baik daripada orang kafir. Kenapa? Karena orang beriman punya peluang untuk masuk surga. Tapi orang kafir tak punya peluang untuk masuk surga. Selesai. Itu keyakinan kita kan? Keyakinan kita seperti itu. Tak benar keyakinan bilang seperti ini. Orang yang beriman dan tidak yang beriman, orang beriman atau orang kafir sama-sama masuk surga kalau dia baik. Enggak ada benar. Enggak benar. Orang yang beriman yang masuk surga, yang tidak beriman enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Walaupun orang yang beriman baik, orang kafir juga baik. Orang kafir baik itu amalnya seperti fata morgana. Kita contohkan seperti ini. Misalnya ada si A, ada si B mendaftar ke sebuah universitas. Sama-sama belajar. Si A mendaftar, si B enggak mendaftar. Tapi sama-sama belajar, sama-sama hebat. Si A hebat, si B hebat. Di akhir tahun keempat, si A dapat ijazah, si B dikasih ijazah enggak? Kenapa? Enggak daftar. Belajar ikut, tapi enggak daftar. Orang yang kafir nggak daftar jadi orang beriman, tapi dia berbuat baik seperti orang yang beriman, sedekah juga dia, sosialnya tinggi gitu. Tapi nggak dapat, amalnya itu nggak dapat. Kenapa? Karena dasar dari amal itu tak ada baginya. Baik. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang beriman itu yang hebat itu? Gimana? Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah dia loba, hendaklah dia memperhatikan ala ma yanfa'uka, apa-apa saja yang bermanfaat baginya. Itu ya ciri yang pertama. Dia berbuat yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat dia tidak melakukan. Itu orang yang pertama. Itu ciri yang pertama. Nanti kita jabarkan. Kemudian yang kedua, wasta'in billah. Hanya minta tolong kepada Allah, tidak minta tolong kepada yang lain. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, wala ta'jaz. Dia tidak merasa lemah. Dia tidak minder. Terus Rasulullah melanjutkan, wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau ditimpa engkau dari sesuatu, fala taqul. Jangan engkau katakan, law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau aku berbuat seperti ini dan seperti ini, ya ini namanya orang yang pelin-pelan ya. Kalau aku seperti ini, kalau sudah berazam, sudah tawakal ala Allah. Apapun masalahnya nanti yang dihadapi di belakang, tawakal ala Allah. Orang yang pelin-pelan enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin katakan saja, qul, katakan qadarullah ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan dan ia berbuat apa yang ia kehendaki. Fa'illau, jika sesungguhnya engkau berkata jikalau taftahu amala syaitan, itu adalah peluang perbuatan syaitan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Saya menjelaskan di sini begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita umat Islam ini kayaknya terpojok ya. Terpojok. Orang bilang kita umat Islam ini teroris, ya sudah kita ikut teroris sajalah. Malahan sebagian dari teman-teman kita juga sesama Muslim juga menuduh orang Islam teroris. Sebagian ya, sebagian. Ini terpojok kita. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa ini tidaklah lama insyaallah. Tidak lama. Ini hanya sebentar. Ini masa fitnah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan, fase masa dunia itu terbagi menjadi 5, kata Nabi ya. Yang pertama kenabian. Yang kedua khilafah minhajun nubuwah, kekhalifahan sesuai dengan metode Rasulullah. Itu ada 4 orang ya, berakhir pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga mulkan ada kerajaan yang menggigit.
tapi masih seperti manhaj khalifah. Kemudian yang keempat, ini fase kita sekarang, yaitu mulkan jabariyah. Kerajaan-kerajaan tapi memaksa, otoriter. Kemudian nanti fase yang kelima adalah khalifah min hajin nubuwah, kembali kepada khalifah atas manhaj nabi. Ini fase kita sekarang dimulai dari semenjak hancurnya kekhalifahan Turki Utsmani 1924 Masehi. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu hanya tidak memerintah dunia itu 7 abad. 7 abad saja. Sementara kalau kita lihat nih abad Masehi sekarang kan abad 21 ya. Abad 21 2016 kan abad 21. Dimulai dari tahun 2000 sampai nanti tahun 2099 itu disebut abad 21. 14 abad Islam memimpin. 14 abad Islam memimpin. Hanya 7 abad Islam tak memimpin. Dimulai kapan? Dimulai dari semenjak kalau hitungan Masehi, dari tanggal 1 Masehi sampai 600 Masehi itu Islam nggak mimpin. Kenapa? Islam nggak ada ketika itu. Ajaran Nabi Isa ketika itu dipendam dalam-dalam kan sama orang, ajaran Nabi Isa. Pendam. Semenjak itulah tahun berjalan semenjak Nabi Isa kalau hitungan Masehi kan. Hitungan Masehi. Ajaran Nabi Isa dipendam dalam-dalam. Islam tidak memimpin betul ya selama 600 tahun. Tapi ada. Tapi tak memimpin dunia. Dipimpin oleh orang-orang yang disibukkan dengan dunia. Itu tahun 1 Masehi sampai 600 Masehi. Karena Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul tahun 610 Masehi. 610 Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Karena Nabi Muhammad jadi lahir tahun 571. 40 tahun berikutnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ya 611 ya. Kita 611 ya. Kalau hitung-hitungan kita hitungan cepat aja kita 610 lah, 610 taruh aja kita 610. Kemudian tadi angkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW tak lama untuk membalikkan keadaan Islam yang memimpin dunia. Islam memimpin dunia ketika 15 tahun setelah Rasulullah menjabat jadi Rasul. Nah, secepat Pak 10 tahun Rasulullah di Madinah, Islam sudah banyak melakukan ekspansi ya, melakukan penyelapan terhadap negeri, kota. Dilanjutkan oleh Abu Bakar, apalagi di masa Umar. Tidak lama Pak, tidak lama, 15 sampai 20 tahun. Pas 20 tahun Islam muncul di daerah Arab, Islam sudah menguasai daerah Persia. Persia kita tahu Pak ya, Persia itu daerah kerajaan kuat ketika itu. Kerajaan yang sudah didirikan 700 tahun. 700 tahun sudah didirikan, dan kerajaannya itu yang berpusat di Persia, daerah Iran itu namanya Iran. Tapi kerajaannya luas Pak. Iran, Rusia, terus sampai Kirgistan itu yang punya itu, sampai membentang ke daerah sedikit bagian Cina dan India. Itu kan daerah Persia itu namanya Pak. Daerah Persia itu dulu disebut nama Persia, terkenal dengan nama Persia. Itu daerahnya 7 juta kilometer persegi. Persia adalah kerajaan yang besar ketika itu. 700 tahun dia memimpin dunia. Tapi tidak semua dunia dipimpin sama dia. Ada sebelah barat dipimpin oleh kerajaan Romawi. Itu 500 tahun dia memimpin dunia. 500 tahun kerajaan Romawi. Tapi hanya 20 tahun Islam sudah memimpin sudah mengalahkan satu kerajaan besar, yaitu kerajaan Persia. Dikalahkan oleh umat Islam. Satu kerajaan besar, kerajaan Persia. Kata Rasulullah SAW, Persia akan dikalahkan hanya dikalahkan oleh segelintir dari sahabatku. Betul Pak?
hanya 20 orang saja yang masuk ke kerajaan, ke istana Persia itu. Kemudian dia bisa masuk dan duduk di singgasana Raja Persia. Tak tahu ya, Raja Persia ya. Kerajaan Raja Persia itu sangat hebat, sangat kuat ketika itu, hingga rajanya saja dianggap Tuhan oleh rakyatnya. Karena singgasananya itu duduk dia begini, kalau duduk dia pagi-pagi gitu Pak ya, duduk dia pagi-pagi. Mahkotanya Raja Persia itu tidak ditaruh seperti peci ini. Misalnya kalau mahkota raja ditaruh gini ya, peci ya. Ini tidak. Mahkota rajanya itu pakai rantai dari atas, diturunkan. Saking beratnya, permata berlian, taruhnya di sini. Taruh di sini. Nanti permata itu akan matahari datang dari sebelah depannya, nanti menyinari permatanya. Kemudian berkilau dan teranglah semua kerajaan ketika itu. Dan ketika tirainya dibuka, ini ada tirai. Ketika tirainya dibuka, maka orang yang melihat raja harus sujud. Sujudnya kayak Tuhan lah Pak. Saking kayanya Persia. Kaya banget. Sekarang kan Iran itu kaya Pak ya. Minyak banyak Pak ya. Kaya. Persia. Baik. Itu bisa dikalahkan oleh umat Islam. Hanya 20 orang sahabat saja yang mengalahkan. Hebat kan? Hebat sekali. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama setelah itu pada masa Umar bin Khattab juga, bagian timur dari daerah Roma yang dikuasai oleh Roma, daerah pinggiran-pinggiran Turki, ya, daerah pinggiran-pinggiran Turki itu, seperti Aleppo, itu sudah ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Damaskus, Syria, Syam dulu itu adalah kerajaan di sebuah daerah yang dikuasai oleh Roma bagian timur. Roma itu kan terdiri dari dua. Roma bagian barat itu Itali. Pusatnya di Itali ya Pak ya. Itali. Roma bagian timur itu pusatnya di Konstantinopel. Sekarang bernama Istanbul. Itu daerah Roma Konstantinopel itu daerahnya adalah Syam, dikuasai oleh Syam. Syam itu sekarang 3 atau 4 negara ya. Negara. Yaitu mulai dari Yordania, dari atas ya, mulai Lebanon, kemudian ke bawahnya Suriah, samping kanannya Yordania, di bawahnya Palestina. Itu bisa ditaklukkan oleh Khalid bin Walid dengan jumlah pasukan 30.000 pasukan melawan 200.000 pasukan tentara Roma. Bapak tahu ya, kalau di perang Yarmuk itu kita lihat, kalau di perang Yarmuk itu ketika ini negosiasi antara rajanya, panglima besarnya tentara Roma dengan Khalid bin Walid, Rustum ya. Apa kata Rustum kepada Khalid bin Walid? Wahai Khalid, pulanglah, dan kami akan memberikan kepada seluruh tentaramu 30.000 seluruh tentaramu 2 ekor onta, dan masing-masing onta itu ditaruh di dalamnya itu bahan makanan atau apalah pokoknya ada. Kita onta itu tahu Pak ya, kalau onta kecil saja itu bisa 60 kilo samping kiri, 60 kilo samping kanan. Itu kalau onta kecil. Kalau onta besar bisa 90 kilo. Berapa itu banyaknya tuh kalau taruh makanan, duitnya. Itu diberikan kepada 30.000 tentara. Pulanglah, asalkan kita jangan berperang, tapi disogoklah gitu. Sogoklah begitu. Terus apa kata Khalid bin Walid? Tidak, saya tidak mau itu. Yang saya mau adalah kalian Islam. Kalau kalian tidak mau Islam, kalian bayar upeti kepada kami sebagai jizyah, pengamanan bahwa kalian tidak akan menyerang kami. Kan Islam begitu ya? Ada 3 pilihan, hanya 3 pilihan. Yang pertama, kalian Islam, kalian tidak diapa-apakan. Itu lebih baik. Atau yang kedua, kalian membayar upeti. Kalian tetap di agama kalian, tapi kalian mengakui kekuasaan kami. Kalian tidak menyerang kami. Kita bikin perjanjian gitu ya. Atau yang ketiga, pilihannya adalah perang. Itu yang ketiga. Pilihan yang pertama nggak mungkin, kata Rustum. Nggak mungkin rasanya kalau seandainya
saya muslim, nggak mungkin. Pilihan kedua kata Khalid, masa negara besar, negara Roma, negara besar, kerajaan besar takluk di bawah kerajaan Islam yang baru muncul, baru 20 tahun. Malu saya sebagai panglima katanya. Atau yang ketiga, perang. Kalau perang gimana? Sudah sebelum perang saya kasihkan duit banyak-banyak, pulanglah. Apa kata Khalid bin Walid? Tidak. Atau begini, nanti datang tahun depan saya akan berikan lagi 2 ekor onta sekaligus isinya. Saya janjikan itu. Sekarang tapi kita nggak perang. Karena Rustum ini pernah tahu bahwa ketika beliau menjabat sebagai prajurit kecil dulu ketika masa Rasulullah SAW, kan Rasulullah pernah mengutus surat ke Roma. Sampai di Raja Roma itu, Raja Heraklius gitu ya, Raja Heraklius. Sampai di Raja Heraklius itu kan min Muhammadin ila Malik Heraklius. Dari Muhammad kepada Raja Heraklius. Aslim taslam. Islam kalian selamat. Kalau kalian tidak Islam, wahai Raja Heraklius, maka engkau akan mendapatkan 2 dosa. Dosa dirimu dan dosa rakyatmu. Engkau pikul. Tapi Heraklius kan bertanya, apa kata Heraklius? Ini siapa yang kirim surat ini? Ini kan belum terkenal, Muhammad belum terkenal ketika itu. Orang mengatakan dia adalah Muhammad, lahir dari Jazirah Arab, orang Badui, orang Arab yang ummi. Tapi dia dicintai oleh rakyatnya. Dan dia punya sekitar 10.000 tentara. Ketika itu punya 10.000 tentara. Dan dia mengaku sebagai seorang nabi. Heraklius kan adalah raja yang tahu Injil. Terus beliau katakan kepada rakyatnya ketika itu, dan di antaranya ada Rustum. Di antara dia yang itu tuh, dia ketika ngomong itu surat literal ada Rustum di situ, panglima perang yang nanti berperang dengan Khalid. Apa kata Raja Heraklius? Demi Allah, sesungguhnya kekuasaan Muhammad akan sampai di kakiku. Tempat dia berdiri itu, Italia itu dimaksud, akan sampai di kakiku. Tapi sampai sekarang belum sampai. Islam belum sampai ke Italia. Tapi Spanyol sudah sampai dulu. Tapi Italia belum. Italia sampai sekarang belum ditaklukkan. Tapi akan ditaklukkan. Satuf tahur Rum, kata Rasulullah kan. Akan ditaklukkan Roma. Satuf tahul Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinia, itu Roma bagian timur. Satuf tahul Pars, akan ditaklukkan Persia. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, mana yang dahulu antara Rom dengan Konstantin? Rasulullah berjawab, Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih sudah ditaklukkan. Apalagi Persia sudah lama dulu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Tinggal satu lagi, yaitu Rom akan berada di tangan umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan bahwa Islam itu kuat. Islam itu kuat, kita punya pedoman segala macam, tapi kita ngambil sejarah. Kita ngambil sejarah itu biar kita merasa bahwa kita bisa. Kita bisa, jangan kita mengatakan bahwa kita lemah. Baik. Kemudian kita lanjutkan cerita Khalid tadi dengan Rustum. Apa kata Khalid? Tidak. Saya hanya memberikan kepadamu 3 opsi. Silakan pilih salah satu di antaranya. Masuk Islam? Gak mungkin. Bayar jizyah? Gak mungkin. Berarti yang ketiga, perang. Yaudah, kita perang. Ya, perang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 30.000 lawan 200.000 tentara, kalah oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan ini itu membuat dia kan orang sekali itu selama perang itu nggak pernah kalah. Baik dia ketika sebelum Islam maupun sesudah Islam. Hebatnya Khalid itu gitu. Dia perang begitu, dikepungnya Damaskus itu kan perangnya di Damaskus, perang Yarmuk itu di Damaskus. Kepungnya dari segala penjara, kemudian orang Rum di tengah-tengah, ya sudah tinggal caplok-caplok, ya udah kalah kocar-kacir, kemudian kalah Rustum. Termasuk Rustum meninggal dunia. Islam ketika itu bisa menaklukkan daerah Syam. Khalid, ada sebuah perkataan Khalid yang sangat hebat ketika itu. Wahai Rustum, jumlah kalian yang banyak, berapa kali lipat itu? 200 bagi 30 berapa?
7 berapa? 6 1 banding 6 ya. 1 banding 6, 1 banding 6 setengah. 1 banding 6 setengah. Tambah 7. Terus apa kata Khalid bin Walid? Kalian ini, jumlah kalian ini di hadapan saya hanya seperti lalat yang hinggap di hidung. Jadi kalau lalat hinggap di hidung gimana? Tinggal tepuk saja pergi dia. Kita kalau merasa bahwa seandainya orang-orang yang bukan muslim itu kita rasakan bahwa dia adalah seperti lalat yang hanya hinggap di hidung kita, insyaallah kita akan menjadi orang yang hebat. Baik, syaratnya yang pertama itu ihris ala ma yanfa'. Ini yang pertama. Kalian harus loba terhadap apa yang bermanfaat. Jadi lakukan hal yang bermanfaat. Kita umat Islam ini jangan leha-leha terhadap waktu. Kita harus melakukan hal yang bermanfaat. Kita bisa, insya Allah. Kita bisa. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud itu bilang seperti ini. Aku sangat tidak suka terhadap orang yang membuang-buang waktunya dan dia tidak berbuat apa-apa untuk dunianya atau untuk akhiratnya. Aku tidak suka itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu inginnya orang itu adalah berbuat selagi dia bisa berbuat. Makanya sebenarnya kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu kita. Wajibatuna aksar min awqatina. Itu syair mengatakan seperti itu. Kewajiban kita sebenarnya lebih banyak daripada waktu yang kita pergunakan. Tapi banyak orang yang menyia-nyiakan waktu, gitu kan? Hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau seandainya umat Islam mau berbuat banyak, insya Allah bisa berbuat banyak. Lakukan hal yang bermanfaat. Jangan melakukan hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia melakukan hal yang bermanfaat. Dia sholat. Ya sebenarnya kalau sholatnya kita sudah habis waktu kita itu. Sholat berjamaah, gitu kan. Kemudian setelah itu baca Quran. Salat qabliyah ba'diyah. Setelah itu ya habis waktu kita itu. Kerja, segala macam. Nggak ada waktu kita. Karena Ibnu Shalah mengatakan, apa kata Ibnu Shalah? Ishghal bit-ta'ah la shaghalatka bil ma'siyah. Illam tushghil bit-ta'ah la shaghalatka bil ma'siyah. Engkau kalau tidak disibukkan dengan taat, pasti engkau disibukkan dengan maksiat. Jadi sibukkan saja diri dengan taat, insya Allah nggak akan maksiat. Tapi kalau nggak sibuk dengan taat, ya maksiat pasti. Banyak bermenung, ya maksiat. Baik. Berikutnya adalah yang kedua. Wasta'in billah, hanya minta tolong kepada Allah. Nggak boleh minta tolong kepada yang lain. Ini kan akidah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, dia ngajarkan. Apa kata Abdullah bin Zubair? Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Zubair. Ini masih kecil ini. Masih kecil, dia sudah ngajarin kepada Abdullah bin Zubair. Idza sta'anta fasta'in billah, sambil monceng anaknya. Ini penting banget nih, akidah ini. Akidah kalau sudah tertancap dalam hati seseorang manusia, kemanapun dia pergi, baik insya Allah. Baik dirinya dan baik orang lain. Ya, baik dirinya dan baik orang lain. Gitu. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah kepada Abdullah bin Zubair? Idza sta'anta fasta'in billah, umur masih 6 tahun. Hai Abdullah bin Zubair, kalau engkau minta tolong hanya boleh minta tolong kepada Allah, enggak boleh minta tolong kepada yang lain. Boleh minta tolong kepada lain. Kan banyak juga orang yang minta tolong kepada jin, pada jin. Innar rijal ya'uzuna minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia yang minta tolong kepada jin. Makin dia minta tolong, makin sesat dia. Tolong kepada jin supaya disayang segala macam, minta tolong kepada jin. Nggak ada, kita minta tolong kepada jin. Itu makin sesat. Makin sesat malah. Makin sesat. Minta tolong kepada orang lain. Ya boleh-boleh saja sih minta tolong kepada orang lain, tapi jangan mengharapkan pertolongan orang itu semata. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari tangannya kita ditolong olehnya. Tapi kalau dia Allah enggak. Kemudian wala ta'jiz, jangan engkau lemah. Jangan lemah. Saya dulu Pak, ketika saya kuliah di Mesir dulu, S1. Waktu pertama masuk saya ingat sekali itu Dr. Farmawi.
Dr. Farmawi, doktor tafsir, mengajarkan tafsir Al-Quran pada kami. Beliau bilang seperti ini, hai orang-orang non-Arab, orang-orang ajam, saya tidak membedakan lafadlah bainakum. Aku tidak membedakan kalian, di antara kalian semua aku tidak bedakan, baik orang Arab maupun non-Arab. Kalian kalau belajar nggak benar-benar belajar, udah kalian akan saya kalian tidak akan saya berikan nilai yang bagus. Tapi kalau kalian belajar benar-benar, kalian pasti bisa, kata Dr. Farmawi itu. Ternyata benar, Pak. Belajar kita benar-benar, pas keluar hasil ujian semester pertama, nggak kalah kok hasil ujian kita ketimbang hasil ujian teman-teman Arab yang sudah setiap hari pakai bahasa Arab. Dari kecilnya sudah mendengar bahasa Arab, sudah terbiasa baca Quran. Tapi kita yang sudah tidak terbiasa ngafal Quran berbahasa Arab, tapi dengan sungguh-sungguh selama 6 bulan, insyaallah nilainya sama. Malahan nilai-nilai mahasiswa Indonesia itu lebih baik daripada mahasiswa Malaysia. Secara ini Pak ya, secara Malaysia. Malahan teman-teman saya di Malaysia itu yang satu kelas itu sering belajar sama saya. Kalau dia nggak tahu nanyain sama saya. Terus dia dapat nilai 7, saya dapat nilai 8. Dia dapat nilai 7 itu dia senangnya luar biasa. Disembelihnya ayam 3 ekor, makan mereka sama-sama, syukuran. Saya udah nilai 8, tapi nggak ada yang mau disembelih. Ayam nggak ada, duit nggak ada. Ya sudah, diam-diam saja. Tapi orang Malaysia senang, nilai 7 mereka senang. Kami orang-orang Indonesia nilai 8 aja biasa-biasa aja. Orang-orang Malaysia begitu, karena kayanya mereka. Apalagi teman saya orang Singapura. Teman saya orang Singapura juga belajar sama saya, teman Singapura. Sehingga sama saya namanya Salim namanya. Salim. Kalau saya datang ke rumahnya, kemudian dia minta belajar sama saya itu, Pak. Minta belajar sama saya itu. Orang Salim itu. Ayo belajar apa kita sekarang? Belajar ini. Nih. Itu cemilannya nugget. Cemilannya Pak untuk dimakan itu, Pak. Saya nggak enak banget itu makan cemilan nugget itu, Pak. Nugget itu gunanya pada mahasiswa kami apa gunanya? Saya sebagai mahasiswa itu untuk temannya nasi. Teman nasi, Pak. Nggak bisa kita makan nugget saja kalau nggak ada nasi. Sia-sia rasanya, mubazir. Orang Singapura temannya nugget, teman untuk cemilan dia nugget. Kalau kita kan cemilan kita kan bakwan, gitu kan? Bakwan. Ini nugget, teman. Aduh, ini nggak benar ini orang Singapura. Singapura ini nggak benar ini. Makanya orang Singapura itu ketika dia mau keluar rumah, rumahnya kebetulan agak dekat-dekat sama saya, keluar rumah, saya lihat tuh. Kalau dia berdiri untuk apa? Nunggu bis, saya dekat-dekat sama dia. Kenapa? Dia nggak akan naik bis, dia naik taksi. Kalau naik taksi, nebeng ya. Nggak boleh naik taksi sama sekolah. Daripada naik bus, panas-panasan, naik taksi. Dia itu diwajibkan oleh pemerintahnya tak boleh naik bis karena menjatuhkan wibawa kerajaan. Dia harus naik taksi. Kalau kita boro-boro begitu. Indonesia itu, Pak. Itu pengalaman saya itu, Pak. Malah saya tidak merasa lemah, betul. Tidak merasa lemah. Bersaing kita dengan orang-orang Arab nggak kalah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak membedakan otak kita dengan otak orang Barat, dengan otak orang Cina, dengan otak orang Jepang, dengan otak orang Arab. Nggak ada bedanya. Sama otak kita sama semuanya. Kapasitasnya sama semuanya. Badan kita aja yang kecil. Tapi sekarang orang Indonesia juga badannya gede-gede juga. Ya kan? Badannya kecil, tapi otaknya sama, kapasitasnya sama. Kalau dipergunakan, insya Allah jadinya sama. Cuma kan kasihan. Kalau kita mempergunakan, tapi nggak ada fasilitas habis itu. Teman saya tamat di Malaysia, dia tamat di Mesir, belum lagi dia tamat masih semester 6, dah datang pemerintahnya tuh ke Mesir, ditawarkan, kamu mau kerja di mana? Kerja di sini boleh, gajinya sekian. Kamu di mana? Udah difasilitasi. Boro-boro saya datang ke Indonesia sudah tamat, Pak. 1 tahun saya nganggur. Datang saya ke sekolah, sampai saya bilang kepada sekolah seperti ini, Pak, terimalah saya jadi guru saja di sini. Jadi guru pesantren, ini pesantren ya, guru pesantren. Saya malu dari orang kampung karena sudah 1 tahun menganggur.
orang kampung itu ngeliat, jauh-jauh kuliah di Mesir, nganggur pulang, katanya kan, nganggur pulang. Saya kepengen ngajar di sini, dapat status guru aja udah Pak. Enggak Bapak gaji enggak jadi masalah, asalkan tempat tinggal Bapak sediakan sama makan 3 kali sehari, cukuplah. Sampai begitu Pak, menggadaikan diri. Begitu dulu, setahun saya nganggur lontang-lantung Pak. Lontang-lantung di Sumatera Barat, orang Padang, lontang-lantung Sumatera Barat. Susah. Apa jawaban rata-rata sekolah Pak? Apa jawaban mereka? Di sini sudah penuh gurunya. Sudah penuh gurunya. Jadi nggak bisa lagi nerima guru baru. Padahal ini sukarelawan, nggak diterima. Begitulah Indonesia itu. Padahal sebenarnya ada fasilitas-fasilitas untuk ngajar segala macam ini segala macam, tapi nggak diberikan gitu Pak. Yang masuk itu adalah orang-orang yang kenal dengan dia, dekat dengan dia. Nggak ada fasilitas bagi orang yang tidak punya kenalan. Begitulah kira-kira. Tapi kalau secara akal, insya Allah kita nggak ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kepengen menjadi orang yang kuat, insya Allah kita kuat, insya Allah kita hebat. Ini saya belum bacakan semuanya nih. Nah, kemudian dari mana ini? Min aina ta'til quwwah. Sebenarnya kekuatan itu datangnya dari mana? Jelas sebenarnya ta'ti minal imanul amik wa tamassuki bil mubtadi. Sebenarnya kekuatan itu datangnya dari iman, dari dalam. Khalid bin Walid, kenapa kok dia bisa menaklukkan daerah Persia itu dan Syam, daerah Syam, Roma bagian